Pemirsa, Komedi Putar Indonesia dengan budaya toleransi beragama. Kita lanjutkan Bang Tides. Anda sebagai pemeluk Protestan merasa minoritas nggak di negeri ini? Dan bagaimana menghadapi mayoritas agama Islam dalam kehidupan? Ya. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau sebagai uh, politik saya tidak merasa itu minoritas. Bahkan saya pernah dalam satu dialog antara dengan saudara Fatwa, dia ya kita kadang-kadang kalau berbincang-bincang kan kadang-kadang sampai bersemangat berapi. Dia mengatakan Anda minoritas udahlah, kok nggak usah. Saya bilang minoritas dari sisi apa? Kalau bicara dari segi asas negara, sebagai negara kita adalah Pancasila, yang waktu itu diterima oleh sebagian terbesar juga termasuk yang umat beragama Islam. Nah, jadi kalau secara politik begitu, saya merasa saya di pihak kelompok yang Pancasila, saya bukan di minoritas, ya kan? Mungkin orang-orang yang mau merombak itu Pancasila waktu itu Anda lah yang minoritas. Melihat perkembangan sekarang ini bagaimana menurut Anda? Saya kira kalau saya menganggap mereka yang menghasut supaya agama dipakai sebagai alat untuk membuat kekeruhan dan menciptakan provokasi kekerasan, mereka adalah yang minoritas. Saya sebut aja dua ya, kemarin peristiwa Bekasi saya kira baik Muhammadiyah maupun Nadatul Ulama bersama-sama, saya kira merupakan dua organisasi terbesar Islam di dunia ini. Mereka mengecam adanya kekerasan itu. Jadi saya kira dalam hal itu mereka yang menghadapi suatu ada keadaan damai dan sejuk antara kita, itu adalah mayoritas. Mau diganggu oleh minoritas yang kecil. Yang ekstrim. Nah, Bang Ridwan, Anda sebagai bagian dari mayoritas melihat kondisi ini bagaimana? Iya, saya nggak merasa diri bahagian dari yang keras-keras itu. Ya, jadi artinya kalau memang itu yang mewakili Islam, saya lebih baik Islam rumahan saja, nggak ikutlah yang begini-beginian karena di samping saya merasa itu tidak terpelajar itu perbuatan. Jadi bagaimanapun juga kita merasa bagaimana ya, memang kita harus emansipasi kebudayaan gitu ya, jangan ada kendali intelek atau tidak intelek. Tapi bagaimanapun dari segi kebudayaan ya, itu bukannya saya itu yang begitu, artinya bukan bahagian saya yang seperti ini. Kalau ini diterusin, saya kira kekerasan-kekerasan ini Islam rumahan itu akan makin mayoritas, makin banyak orang sudahlah. Kita nggak ikut. Baik, ada telepon masuk Bang Ridwan. Halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa? Dari mana? Pak Parlim di Jakarta Timur. Pak Parlim Jakarta Timur. Silakan Pak. Oh iya. Tentang agama ini ya Pak ya. Sebenarnya ini tergantung dari ulamanya ya Pak ya. Karena bagaimanapun jemaat itu tergantung dari ulama ya. Entah itu pendeta, pastor atau apa itu imamnya itu ya. Nah, sekarang bagaimana kecerdasan ulama ini terhadap jemaatnya? Kalau cerdas ulama-ulama ini, baik dibilang muslim maupun muslim, ini akan tenang ini jemaat-jemaat ini ya. Nah, Oke, baik Pak Parlim. Terima kasih. Jadi kembali kepada elit di sini, elit agama, agamawan, ulama, pendeta maupun imam masjid. Bagaimana menenangkan kepada masyarakat? Iya, tentu yang sekarang ini kita lihat pertama harus mengerti kebudayaan dari masyarakat tersebut, ya kan? Banyak saudara-saudara kita yang berasal dari suatu tempat, ya kan, somewhere di luar Indonesia, dia datang kemari, ya kan, tentu tidak semudah itu dalam adjustment kebudayaan, ya. Saya ambil contoh begini. Waktu awal Islam masuk Jakarta, penyebarnya adalah orang Melayu Vietnam, orang Kampa, namanya Syekh Kura, 1418, makamnya di Karawang, ya. Dia mengajarkan tidak ada yang pemaksaan. Misalnya begini, sampai sekarang kan kami menggunakan istilah puasa, bukannya saum. Itu udah 600 tahun itu istilah puasa nggak bisa dirubah. Sampai sekarang kita gunakan istilah lebaran.
bukannya Aidil Fitr. Kan kalau kita lihat di televisi juga bacanya udah Aidil Fitr. Kan begitu bacanya, bukan Idul Fitri lagi. Kagak ada yang ngomong begitu. Orang Betawi kata lebaran ya begitu. Maafin ya begitu, kagak ada taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Jadi ini dipahamin oleh Sekura. Mengerti kebudayaan dulu karena dia sama-sama Melayu. Saya bilang ambil misal, kita kata buka puasa, sampai gini hari buka puasa, ya kan? Kalau ada partai Islam tertentu kan bukan buka puasa, iftar, ya kan? Mana ada kita dengar di masyarakat orang bilang, ayo kita iftar, nggak ada, buka. Nah sembayang kita kata, ya kan? Kita kata mesigit malahan orang Betawi. Mesigit. Nah mesigit kan? Ya, Tidak tahu kan kita nggak bilang masjid, kita bilang mesigit. Nah, cobalah kita menjadi orang Indonesia gitu ya. Kita memahami kebudayaan orang Indonesia. Dia kepengen tuh beragama dengan lembut. Saya kasih contoh misalnya orang Betawi itu bagaimana dulu nggak pakai loudspeaker, dia mengaji itu enak banget ya. Dia punya tajwid juga tajwid Melayu Betawi gitu ya. Itu kembalikanlah kepada akar kebudayaan kita, pahamilah ini. Tidak mengganggu lingkungan ya. Semua Mestinya enggak dong. Kan ini ruang publik milik bersama. Udara kan ruang publik. Bang Tires, gimana pengalaman Anda? Itu tadi misalnya pendeta Anda memberikan wejangan kepada umatnya, toleransi. Saya kira ya jelas, cuma memang mungkin ya ada satu hal yang bisa diperbaiki yang selalu itu kan soal pergaulan. Kadang-kadang tanpa sadar terjadi semacam eksklusivisme lah, artinya karena teman cuma saling teman, sama-sama Natalan, akhirnya lupa bahwa ada satu masyarakat lain. Tapi saya kalau dari dulu ikut lebaran, ikut mana-mana, saya kira tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang maksudnya ya, tembok-tembok itu bukan hanya tembok-tembok fisik, tapi kadang-kadang saya kira harus ada upaya memang untuk ya reaching out lah, saling berkenalan dengan tetangga-tetangga kita kan. Nah memang iklim dulu lebih kondusif. Sekarang jangankan saya kira antar golongan aja sendiri masuk di rumah apartemen udah liftnya sendiri, pintunya sendiri jalan ketemu. Iya. Sekarang ini kelihatannya agama udah punya kostum sendiri, abang bilang tadi kostum sendiri, coupling sendiri, ini agama ada mereknya, ada labelnya. Iya. Memang apa sudah sampai sejauh itu? Ya artinya beginilah kan kehidupan di dalam dunia sepak bola ya, jangan menjadi kehidupan agama kan. Sepak bola kan ada namanya, ya kan. Tim apa dia nih kan? Ada kostumnya juga kan gitu ya. Juga ada hooligannya juga kan gitu. Jadi yang di bola biar di bola aja. Kita ini mesti ingat ya, kita mempunyai kewajiban bersama sebagai apapun agama, ya kan? Atau orang bertuhan tidak beragama pun ada kan? Ya kan? Betul nggak Tides? Ya, ada. Ini kita punya kewajiban menyelamatkan kota Jakarta, ya kan? Marta Dinata itu amblas, ya kan? Bukan karena abrasi air seperti dongeng kaum geologi, itu adalah karena daya dukung tanah melemah. Karena sungai ditutup, karena apa namanya itu kegiatan vulkanik, air panas di Jalan Gajah Mada juga dicor, ditutup, maka terjadilah proses pelebutan tanah. Nah, ketika kita menghadapi bencana yang besar, apa kita masih ribut? Kagak boleh bikin gereja di sono. Pakai izin loh mau bikin masjid. Okay. Kan kita nggak ngomong itu lagi. Kita menghadapi kita bakal modar kalau Jakarta ini kelelep. Itu persoalan kita sekarang. Oke, Bang. Ini juga ada telepon masuk. Iya. Halo, selamat malam. Dengan siapa, dari mana? Halo. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Dari Pur, dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi, Pak Pur. Silakan, Pak. Halo, Pak Pur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Begini, Pak. Ya. Masalah toleransi beragama itu, dan ini yang dibicarakan kalau mau bikin masalah yang di Bekasi itu. Iya, ya. Iya, itu harusnya kan jangan langsung dipakai aja, kan daerah situ daerah muslim begitu, Pak. Ya. Kalau bisa ya di dalam kota aja begitu, Pak, yang
seperti Biasa aja. pengarahan dari bapak-bapak pejabat itu. Oke. Iya. Iya. Oke, baik Pak Bos, sebelum dijawab kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV. Ini segmen berapa nih?